Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ukar. Di sesi hari ini adalah saya ingin membawakan mengenai tugas bahasa Indonesia dari kelas MJ 401, tugas semester genap tahun ajaran 2024. Tema yang saya ambil adalah HRD yang tidak berpihak pada karyawan. Sebetulnya fungsi Human Resource Department atau HRD memiliki peran vital dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis atau baik. Namun pada praktiknya HRD seringkali dianggap lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan membela hak dan kepentingan dari karyawan. Artikel ini mengkaji penyebab dan dampak secara alternatif solusi terhadap fenomena HRD yang tidak berpihak kepada karyawan. Analisis dilakukan dengan merujuk kepada literatur akademik terkini terkait manajemen sumber daya manusia dan praktik mediasi hubungan industrial. Baik. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset paling berharga dalam kegiatan organisasi. Fungsi Human Resource Development atau HRD berperan strategis dalam mengelola, mengembangkan, serta melindungi kesejahteraan karyawan agar tercipta hubungan industrial yang sehat. Namun, banyak penelitian dan laporan praktik merujuk bahwa HRD kerap bersikap lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan, terutama ketika terjadi konflik ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan motivasi kerja dan bahkan memicu konflik berkepanjangan di tempat kerja, menurut Dessler pada tahun 2020. HRD sebagai kepanjangan tangan manajemen dalam banyak organisasi. HRD ditempatkan secara struktural sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Akibatnya, dalam praktiknya konflik HRD cenderung mengambil posisi membela kepentingan dari atasan, alih-alih membela hak karyawan. Contohnya dalam kasus perundungan atau pelecehan lingkungan kerja, HRD terkadang tidak menindaklanjuti laporan karyawan dengan serius karena khawatir merusak citra organisasi, menurut Gucahid pada tahun 2016. Padahal semestinya HRD berperan sebagai pihak yang netral, memastikan keadilan ditegakkan. Rekrutmen dan promosi yang tidak adil. Kecenderungan tidak berpihak juga terjadi dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan. Proses seleksi yang seharusnya berbasis kompetensi kerap kali dikotori oleh praktik nepotisme atau kedekatan personal dengan atasan. HRD dalam posisi demikian hanya menjalankan formalitas administrasi tanpa keberanian menegakkan standar objektif dan karyawan berprestasi transparan, menurut Armstrong dan Taylor pada tahun 2020. Akibatnya muncul rasa ketidakadilan yang mempengaruhi karyawan berprestasi, menurunkan loyalitas, serta berpotensi meningkatkan turnover. Lalu pengabaian kesejahteraan dan kesejahteraan mental karyawan. Isu lain adalah minimnya perhatian HRD terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental pekerja. Program kesejahteraan kadang hanya bersifat simbolis seperti seminar kesehatan mental tanpa ada tindak lanjut nyata. Dalam kenyataannya, karyawan menghadapi tekanan target yang tinggi, ketidakseimbangan kehidupan kerja, dan burnout. HRD seharusnya merancang program kesejahteraan komprehensif, mulai dari kebijakan jam kerja fleksibel hingga konseling psikologi yang profesional, menurut Armstrong dan Taylor pada tahun 2020.
minimnya literasi hukum ketenagakerjaan. Permasalahan ini juga diperburuk oleh rendahnya literasi hukum di kalangan karyawan. Banyak pekerja tidak memahami hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Situasi ini membuat HRD semakin leluasa menjalankan kebijakan yang merugikan karyawan. Idealnya, HRD justru menjadi pihak yang aktif mengedukasi pekerja secara agar tercipta hubungan industrial yang berkeadilan dan sehat. Lalu, apa sih solusi dan rekomendasi bagi situasi ini? Fenomena HRD yang tidak berpihak kepada karyawan menuntut reformasi paradigma dan sistem kerja. HRD harus menegaskan perannya sebagai strategic partner sekaligus employee champion menurut Dassler pada tahun 2020. Fungsi strategis ini mengharuskan HRD menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kesejahteraan pekerja. Selain itu, diperlukan penguatan otonomi HRD dalam mengambil keputusan agar tidak sekedar menjadi perpanjangan tangan manajemen. Kompetensi profesionalisme HRD juga harus ditingkatkan, terutama terkait hukum ketenagakerjaan, keterampilan komunikasi, serta psikologi organisasi. Budaya organisasi pun wajib diubah menjadi lebih transparan dan partisipatif agar HRD dapat menjalankan fungsi mediasi secara adil dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan HRD benar-benar mampu menjadi pelindung dan pengayom bagi karyawan sekaligus mitra strategis perusahaan. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari situasi ini? Ketidakberpihakan HRD terhadap karyawan mencerminkan kegagalan fungsi strategis manajemen sumber daya manusia atau SDM. HRD seharusnya bertindak sebagai penyeimbang kepentingan organisasi dan pekerja, bukan semata-mata menjadi pelindung perusahaan. Reformasi HRD dengan peningkatan profesionalisme, transparansi, serta budaya kerja partisipatif mutlak diperlukan demi mewujudkan hubungan industrial yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Demikian pembahasan esai yang bisa saya sampaikan untuk tugas bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.